Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayat dengan NIM F1E 22003. Ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari OSI layar dan TCP/IP layar dari mata kuliah Sistem Komunikasi dengan dosen pengampu Rahmat Hasyar Eskom Mkom. Untuk yang pertama, apa itu OSI layar dan apa itu TCP/IP model? Untuk OSI layar atau Open System Interconnection layar merupakan suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer yang terdapat 7 lapisan. Sedangkan TCP/IP layar yaitu singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer yang terdapat 4 lapisan. Di sini bedanya dari lapisannya saja, dari 7 lapisan, dan OSI 7 lapisan, TCP/IP 4 lapisan. Untuk OSI model bisa dilihat di gambar ini. Untuk lapisan pertama terdapat physical layer, yang kedua data link layer atau ukuran data link. Untuk yang ketiga, layer 3 ini network layer atau layer jaringan internetnya. Untuk transport, yang keempat ini transport layer atau pengirim layar. Untuk yang kelima adalah session layer. Sebelum dipresentasikan di session dulu, lalu ada presentation layer, lalu yang terakhir ada application layer untuk yang paling atas. Untuk siklusnya yaitu dari client side ke server side nih dia beda. Untuk yang client side dari 7 ke 1, untuk yang server side dari 1 ke 7. Dimana kan di sini kita simulasikan sebagai kita pengguna aplikasinya, terus diolah oleh presentation layer juga untuk mengirimkan untuk kliennya, untuk dilanjutkan oleh session layer, lalu transport layer, yang ketiga network layer, yang kedua layer data link layer, yang satu physical layer. Selanjutnya untuk server side-nya yaitu dari 1 ke 7, yaitu dari physical layer, yaitu dengan dia menerima data-data bit seperti binder, dan lalu diolah data link layer dan lalu dengan layar. Sedangkan untuk yang keempat yaitu transport layer. Yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, yang ketujuh ada application layer. Nah, untuk modelnya, model itu sendiri bisa kita lihat gambar berikut ini untuk siklusnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, 7 untuk data pengirimnya 7 ke 1, sedangkan untuk data receivernya atau penerimanya dari 1 ke 7. Jadi kita bisa gambarkan seperti pada gambar ini, yaitu kita contohnya mencari atau memproses searching pada Google, itu sebagai aplikasinya, terus datanya dipresentasikan dan encryption di dalamnya, lalu di communication interhost untuk sessionnya. Yang untuk transportnya dari end-to-end connection and reliability, dari data dari transmisi satu ke transmisi lain. Yang untuk network yaitu jaringan antara router dengan seperti LAN ya, router, wifi, jaringan tower gitu. Lalu diolah oleh data link atau physical addressing. Dengan untuk physical ininya bisa dikirim oleh internet, LAN dan sebagainya. Untuk TCP/IP layar modelnya di sini terdapat 4 lapisan, yaitu yang pertama, yang lapisan paling atas itu application, sama yang ketiga ini transport, yang kedua ada network, dan yang terakhir yang paling bawah itu network interface. Untuk pada aplikasinya terdapat HTTP, FTP,
network interface-nya ada Ethernet. Untuk perbedaan dari OSI dan TCP/IP ini, untuk OSI-nya ada application layer, presentation layer, session layer. Dari tiga ini dirangkap menjadi satu pada TCP/IP layer, yaitu application layer saja. Untuk transport layernya dirubah menjadi satu layer saja, jadi satu network layer menjadi network layer. Untuk data link layer dan physical layer dirubah menjadi satu, yaitu network access layer. Nah, sama saja ini, cuman di sini ada TCP/IP model originalnya dan update-nya. Sedangkan yang originalnya ini terdapat ada 4 tadi, application, ada transport, internet, ada link. Dan untuk aplikasi untuk update-nya ini terdapat physical pada data linknya. Mungkin hanya dia karena ada pertimbangan untuk efisiensi kinerjanya, jadi ditambah satu pada data link ini physical. Untuk kesimpulannya yaitu OSI layer dan TCP/IP modelnya sama, yaitu untuk memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. OSI layer memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP model memiliki 4 lapisan. Fungsinya yang sama dari OSI layer dan TCP/IP model, yaitu mengatur komunikasi data, mengatur alur komunikasi, mengatur pengalamatan, mengatur keamanan, hanya itu saja. Dan untuk OSI layernya, OSI layer lebih keunggulannya yaitu lebih detail dan kompleks, sehingga lebih cocok digunakan dalam situasi yang memerlukan kontrol yang lebih ketat atas komunikasi data, seperti untuk keamanan cyber security, keamanan menteri atau pemerintahan, gitu seharusnya pakai seperti ini biar lebih aman. Dengan untuk TCP/IP layer model lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga lebih cocok digunakan dalam situasi yang memerlukan fleksibilitas yang lebih tinggi atau kinerja yang lebih cepat, hingga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti pada handphone ataupun PC, laptop seperti itu. Itu keunggulannya dari masing-masing TCP dan IP dan OSI layer. Ya, mungkin sekian dari penjelasan dari saya tentang TCP/OSI dan TCP/IP layer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.